Nah, jadi jelaskan 3 hal penting pada metode penelitian non-eksperimen dan eksperimen. Nah, yang pertama itu ada non-eksperimen dulu. Jadi ada 3 hal penting. Yang pertama itu ada observasi. Nah, pada observasi ini berfokus pada observasi dan pengamatan terhadap perilaku subjek penelitian secara alami atau dalam laboratorium pada jangka waktu tertentu. Nah, penelitian juga tidak berinteraksi terhadap lingkungan maupun terhadap subjek yang diteliti, dan tidak ada manipulasi apapun. Contohnya tuh penelitian tentang pelayanan apotik di rumah sakit yang ada di Bungo misalnya. Nah, di sini pada penelitian ini kan tidak melibatkan siapapun di dalamnya, yang mana kita hanya observasi, datang dan melihat saja tanpa ada ikut campur dari siapapun atau ikut campur dari faktor-faktor luar. Nah, yang kedua itu ada arsip data. Jadi pada arsip data ini menganalisis kumpulan data yang sudah ada atau yang sudah tersedia sebelumnya. Contohnya tuh pada penelitian persistensi penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi rawat jalan pada nomor 2 tadi. Nah, di sini penelitian itu kan menggunakan arsip-arsip yang sudah tersedia di rumah sakit tersebut. Nah, dengan menganalisis data yang memungkinkan untuk mencari jawaban penelitian yang sedang diteliti itu atau yang sedang berjalan. Nah, yang ketiga itu ada survei. Jadi, survei ini banyak digunakan dalam penelitian layanan kesehatan dan menggunakan kuesioner standar untuk pengumpulan data secara sistematis. Contohnya itu pada penelitian tentang kepatuhan pasien dalam meminum obat antibiotik yang sudah diresepkan. Nah, jadi pada penelitian ini tuh kita bisa menggunakan survei seperti kuesioner atau yang lain, di mana pada penelitian itu kan hanya melakukan survei ke masyarakat tanpa adanya perlakuan lain. Nah, yang kedua ada penelitian eksperimen. Jadi yang pertama itu ada quasi experimental research method. Jadi di mana quasi eksperimental ini dianggap sebagai bentuk paling dekat dari eksperimen sejati, tapi tidak melibatkan pemilihan peserta secara acak, dan pada akhirnya itu melemahkan kemampuan untuk mengontrol faktor-faktor asing. Jadi penelitian ini juga mencari hubungan sebab akibat antara intervensi dan hasilnya. Nah, yang kedua itu ada true experimental. Jadi true experimental ini melibatkan pemilihan acak peserta dengan kondisi yang telah ditetapkan, dan biasanya pada penelitian ini tuh memiliki kelompok pembanding, kontrol, dan juga ada kelompok eksperimennya. Contohnya itu penelitian tentang kadar dosis maksimum yang paling efektif pada obat anti malaria. Nah, di sini menggunakan pembanding untuk bisa mengetahui dosis efektifnya itu berapa. Dan yang terakhir itu ada single subject. Jadi single subject ini dilakukan berdasarkan kasus individu. Jadi yang mana hasil dari variabel dependent-nya itu diukur dan dicatat untuk peserta individu selama waktu yang berbeda dan pada tingkat intervensi yang berbeda. Nah, contohnya di sini pada penelitian pelayanan resep dengan obat glibenclamid di apotik Kabupaten Bungo misalnya. Nah, di sini penelitiannya kan menggunakan subjek tunggal, yaitu subjek tunggalnya itu obat glibenclamid yang diberikan sebagai obat resep. Makanya penelitian ini disebut dengan single subject karena menggunakan subjek yang individu atau satu subjek saja.